permintaan dan kedudukan kamu di sisi Allah. Perhatikan kecenderungan kita dalam mengajukan permintaan. Jika kita cenderung meminta dari lainnya, kita ajukan permintaan kepada sesama makhluk. Itu tanda hati kita berpaling jauh dari Allah. Hati kita merasakan seolah-olah makhluk memiliki kekuatan penentu sehingga hati kita tidak dapat melihat kekuasaan Tuhan. Cermin hati kita tertutup oleh awan gelap yang berisi gambar-gambar benda alam, tuntutan syahwat, permainan hawa nafsu yang melalaikan dan tumpukan dosa yang tidak dibersihkan dengan taubat. Hati yang mengalami kondisi begini dinamakan nafsu amarah. Amarah bukan saja menyerang orang jahil, orang alim dan rahib juga bisa menerima serangannya dan mungkin tewas kepadanya. Agar orang alim tidak terpedaya oleh ilmunya dan rahib tidak terpedaya oleh amalnya, perhatikan tempat jatuh permintaan. Jika warna-warni keduniaan seperti harta, pangkat dan kemuliaan yang menjadi tuntutannya dan kesungguhan usaha dan ikhtiarnya ditujukan semata-mata kepada manusia dan alat dalam mendapatkan kebutuhannya, itu menjadi tanda bahwa hatinya berpaling jauh dari Allah. Perbetulkan wajah hati agar ia menghadap kepada Allah. Bila wajah hati menghadap ke wajah Allah, dapatlah mata hati melihat bahwa Allah saja yang berkuasa, sementara makhluk hanyalah bekas tempat lahir efek kekuasaannya. Golongan kedua meminta kepada lainnya, yaitu meskipun dia memohon kepada Allah tetapi yang diminta adalah sesuatu selain Allah. Dia mungkin meminta agar Allah mengaruniakan kepadanya harta, pangkat dan kemuliaan di sisi makhluk. Permintaannya sama seperti kaum yang pertama, cuma dia meminta kepada Allah, tidak kepada makhluk. Orang yang dari golongan ini yang lebih baik sedikit adalah yang memohon kepada Allah agar dikaruniai manfaat akhirat seperti pahala, surga dan juga keberkahan. Permintaan yang berupa keuntungan duniawi dan ukhrawi menunjukkan sikap kurang malunya seseorang hamba itu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang seperti ini hanya melihat kepada nikmat tetapi tidak mau mengenali pemberi nikmat. Perhatikan pada diri kita, apakah kita asyik merengek meminta itu dan ini dari Allah. Jika sifat demikian ada pada kita, itu tandanya hati kita masih keras dan perlu dilembutkan dengan zikrullah dan amal ibadah agar lahirlah sifat malu terhadap Allah yang maha lemah lembut dan maha bersopan santun. Ada pula orang yang membuat permintaan kepadanya, yaitu meminta agar dia didekatkan kepadanya. Dia merasakan dirinya jauh dari Allah. Inilah orang yang mata hatinya tertutup, tidak dapat melihat bahwa Allah lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri. Allah selalu bersama-samanya walau di mana dia berada. Bagaimana melihat Allah lebih dekat dari urat leher dan Allah selalu bersama walau di mana kita berada, tidak dapat diuraikan. Ia bukanlah penglihatan mata tetapi penglihatan rasa atau penglihatan mata hati. Perhatikanlah, andainya kita cenderung meminta agar didekatkan kepada Allah, itu tandanya mata hati kita masih kelabu. Maka sucikanlah hati dengan salat, berzikir dan ibadah-ibadah lainnya. Kelompok keempat adalah yang mengajukan permintaan darinya. Orang ini mengakui bahwa Allah saja yang memiliki segala-galanya. Hanya Allah yang berhak memberi apa yang dimilikinya. Permintaan seperti ini menunjukkan kurang percayanya kepada Allah Ar-Rahman, yang Maha Pemurah dan Al-Karim, yang memberi tanpa diminta.
Bukankah ketika kita di dalam kandungan ibu kita belum pandai meminta, tetapi Allah telah memberikan yang baik kepada kita? Allah yang telah memberi ketika kita belum pandai meminta itu jugalah Tuhan kita sekarang ini, dan sifat murahnya yang sekarang ini seperti yang dahulu itu juga. Ketika kita belum pandai meminta, kita mempercayainya sepenuh hati. Mengapa pula bila kita sudah pandai meminta, kita menjadi ragu-ragu terhadap kemurahannya? Perhatikanlah, jika kita masih meminta-minta, itu tandanya belum bulat penyerahan kita kepadanya. Penting bagi orang yang melatihkan dirinya untuk dipersiapkan menemui Tuhan membulatkan penyerahan kepadanya tanpa keraguan sedikitpun. Kesempatan mengalami hakikat bukanlah akhir pencapaian. Seseorang harus mencapai makom keteguhan hati sebelum mencapai makom kewalian. Pada makom kewalian si hamba dikaruniai penjagaan dan perlindungannya. Orang yang belum sampai kepada keteguhan hati tidak lepas dari mengajukan permintaan kepada Allah. Permintaannya bukan lagi berbentuk duniawi atau ukhrawi, tetapi yang dimintanya adalah keteguhan hati, penjagaan dan perlindungannya. Permintaan orang yang berada pada tingkat ini menunjukkan dia belum bebas sepenuhnya dari sifat-sifat kemanusiaan, yaitu dia belum mencapai fana hakiki. Orang yang berada di tingkat ini harus berhati-hati dengan pencapaiannya. Janganlah terpedaya dengan perolehan makrifat, karena makrifat itu juga merupakan tes. Ketahuilah, jika seseorang mendatangi Allah berbekalkan amal, maka Allah menyambutnya dengan perhitungan. Jika amalnya diperiksa dengan teliti, niscaya tidak ada satupun yang layak dipersembahkan kepada Allah. Jika dia mendatanginya dengan ilmu pengetahuan, maka Allah menyambutnya dengan tuntutan. Ilmunya tidak mampu menyatakan kebenaran yang hakiki. Jika dia mendatanginya dengan makrifat, maka Allah menyambutnya dengan argumen. Dia tidak akan dapat memperkenalkan Allah. Jadi singkirkan tuntutan dan pilihan agar Allah tidak membuat tuntutan kepada kita. Lepaskan ilmu kita, amal kita, makrifat kita, sifat kita, nama kita dan segala-galanya agar kita menemukan Allah seorang diri tanpa bekal. Jika mau mencapai kondisi ini, ikhlaskan hati untuk semua amal perbuatan kita. Baikkan niat dan bersabar tanpa mengeluh atau membuat klaim. Kemudian naik ke reda dengan hukumnya. Insya Allah kita akan menemukannya, yaitu pertemuan ubudiyah dengan rububiyah. Suasana yang disebutkan di atas telah digambarkan oleh Rasulullah SAW dengan sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, tidak ada amalan anak Adam yang melepaskan dirinya dari azab Allah melebihi praktek berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau juga bersabda, berfirman Allah Azza wa Jalla, barang siapa menghabiskan waktunya berzikir kepadaku, tanpa meminta kepadaku, niscaya aku berikan kepadanya yang lebih utama dari apa yang aku berikan kepada mereka yang meminta. Zikir yang sebenarnya adalah penyerahan secara menyeluruh kepada Allah dalam segala hal agama, baik yang mengenai dunia maupun yang mengenai akhirat. Salatnya, ibadatnya, hidupnya dan matinya hanya karena Allah semata. Dia salat, beribadah dan melakukan sesuatu pekerjaan atau perbuatan karena mengabdikan diri kepada Allah. Jika Allah tidak menjadikan surga dan neraka, juga tidak mengadakan dosa dan pahala, maka salatnya, ibadatnya, pekerjaannya dan perbuatannya tetap juga serupa.
Mutu kerja yang dia menerima upah dan kerja yang dia tidak menerima upah adalah serupa. Hatinya tidak cenderung untuk memperhatikan upah karena apa saja yang dia lakukan adalah karena Allah. Hatinya bukan saja tidak memperhatikan upah dari manusia, bahkan ia juga tidak mengharapkan apa-apa balasan dari Allah. Kekuatan untuk mengingat Allah dan berserah diri kepadanya merupakan upah yang sangat besar, tidak perlu lagi menuntut upah yang lain. Hamba yang zikirnya sudah larut ke dalam penyerahan, segala urusan hidupnya dikelola oleh Tuhannya. Dia adalah umpama bayi yang baru lahir, selalu dipelihara, dijaga dan dilindungi oleh ibunya. Pemeliharaan, pengasuhan dan perlindungan Allah atas apa juga yang mampu dikeluarkan oleh makhluk. Hamba yang Allah masukkan ke dalam daerah pemeliharaan, pengasuhan dan perlindungannya itu disebut wali Allah, yaitu hamba yang dipelihara, dijaga dan dilindungi oleh Allah dari lupa kepadanya, mendurhakainya, hilang ketergantungan kepadanya dan juga dari gangguan makhluknya. Sang Kiai